CEO ini menikahi wanita biasa demi kontrak, tapi jatuh cinta sungguhan. Dia bukan wanita yang dipilih karena cinta. Dia dipilih karena tidak punya siapa-siapa. Dan saat CEO itu berkata, "Ini hanya pernikahan kontrak, jangan berharap apapun." Dia tidak tahu, kalimat itulah yang perlahan akan menghancurkan hatinya sendiri. Han Seo-jun dikenal sebagai CEO termuda dan paling dingin di Seoul. Di usia 32 tahun, ia memimpin perusahaan konstruksi raksasa milik keluarganya dengan tangan besi. Tidak ada skandal, tidak ada gosip, dan yang paling penting, tidak ada ruang untuk emosi. Namun pagi itu untuk pertama kalinya, wajah Seo-jun tidak setenang biasanya. Di ruang rapat keluarga, ayahnya melemparkan satu map coklat ke meja. "Pilih satu," kata sang ayah tanpa basa-basi. "Perusahaan atau kebebasanmu." Seo-jun membuka map itu. Di dalamnya ada kontrak merger dengan perusahaan investor asing. Syarat utamanya sederhana, tapi kejam. CEO Han harus menikah sebelum akhir bulan. Konyol. Seo-jun mendengus. "Ini bisnis, bukan abad pertenahan." "Kau tahu reputasimu," jawab ayahnya dingin. "Investor butuh stabilitas. Mereka ingin melihatmu sebagai pria berkeluarga." Seo-jun terdiam. Ia tahu, menolak berarti menyerahkan posisi CEO. Menerima berarti mengikat hidupnya pada seseorang yang tidak ia inginkan. "Tunangan lamamu?" tanya ayahnya lagi seolah sengaja menusuk. Seo-jun menggenggam tangan. "Tidak," jawabnya singkat. Nama itu tidak boleh muncul lagi. Sementara itu, di sisi lain kota, Yoon Hanul sedang sibuk menghitung uang receh di dompetnya. Gajinya sebagai pegawai perpustakaan kota cukup untuk hidup, asal tidak ada kejutan. Dan hari itu kejutan datang. Telepon dari rumah sakit. "Telepon dari rumah sakit. Ibu Anda harus menjalani operasi lanjutan," kata perawat di seberang sana. "Biayanya cukup besar." Hanul menutup mata. Ibunya sudah sakit sejak lama. Ayahnya meninggal bertahun-tahun lalu. Tidak ada saudara kaya, tidak ada penyelamat. Yang ada hanya dirinya. Malam itu Hanul pulang ke apartemen kecilnya dengan langkah berat. Ia membuka laptop, mencari pekerjaan tambahan, pinjaman apapun. Sampai sebuah email masuk. Subjeknya aneh. Penawaran kerja bersifat pribadi. Isi email itu singkat dan formal. Undangan untuk CEO ini menikahi wanita biasa demi kontrak, tapi jatuh cinta sungguhan. Dia bukan wanita yang dipilih karena cinta. Dia dipilih karena tidak punya siapa-siapa. Dan saat CEO itu berkata, "Ini hanya pernikahan kontrak, jangan berharap apapun." Dia tidak tahu, kalimat itulah yang perlahan akan menghancurkan hatinya sendiri. Han Seo-jun dikenal sebagai CEO termuda dan paling dingin di Seoul. Di usia 32 tahun, ia memimpin perusahaan konstruksi raksasa milik keluarganya dengan tangan besi. Tidak ada skandal, tidak ada gosip, dan yang paling penting, tidak ada ruang untuk emosi. Namun pagi itu untuk pertama kalinya, wajah Seo-jun tidak setenang biasanya. Di ruang rapat keluarga, ayahnya melemparkan satu map coklat ke meja. "Pilih satu," kata sang ayah tanpa basa-basi. "Perusahaan atau kebebasanmu." Seo-jun membuka map itu. Di dalamnya ada kontrak merger dengan perusahaan investor asing. Syarat utamanya sederhana, tapi kejam. CEO Han harus menikah sebelum akhir bulan. Konyol. Seo-jun mendengus. "Ini bisnis, bukan abad pertenahan." "Kau tahu reputasimu," jawab ayahnya dingin. "Investor butuh stabilitas. Mereka ingin melihatmu sebagai pria berkeluarga." Seo-jun terdiam. Ia tahu, menolak berarti menyerahkan posisi CEO. Menerima berarti mengikat hidupnya pada seseorang yang tidak ia inginkan. "Tunangan lamamu?" tanya ayahnya lagi seolah sengaja menusuk. Seo-jun menggenggam tangan. "Tidak," jawabnya singkat. Nama itu tidak boleh muncul lagi. Sementara itu di sisi lain kota,
Yun Hanul sedang sibuk menghitung uang receh di dompetnya. Gajinya sebagai pegawai perpustakaan kota cukup untuk hidup, asal tidak ada kejutan. Dan hari itu kejutan datang. Telepon dari rumah sakit. Telepon dari rumah sakit. Ibu Anda harus menjalani operasi lanjutan, kata perawat di seberang sana. Biayanya cukup besar. Hanul menutup mata. Ibunya sudah sakit sejak lama. Ayahnya meninggal bertahun-tahun lalu. Tidak ada saudara kaya, tidak ada penyelamat. Yang ada hanya dirinya. Malam itu Hanul pulang ke apartemen kecilnya dengan langkah berat. Ia membuka laptop, mencari pekerjaan tambahan, pinjaman apapun. Sampai sebuah email masuk. Subjeknya aneh. Penawaran kerja bersifat pribadi. Isi email itu singkat dan formal. Undangan untuk wawancara. Lokasinya, Gedung Han Group. Hanul mengernyit. Ia tidak pernah melamar ke sana. Namun di akhir email tertulis satu kalimat yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Kompensasi akan sangat mencukupi untuk kebutuhan medis keluarga Anda. Keesokan harinya, Hanul berdiri canggung di lobi gedung pencakar langit itu. Pakaian sederhananya terasa salah di tengah jas mahal dan sepatu mengkilap. Ia dipersilakan masuk ke ruang rapat kecil. Dan di sanalah ia pertama kali bertemu Han Seo-jun. Pria itu berdiri membelakangi jendela. Siluetnya tegas. Saat ia berbalik, tatapannya dingin. Bukan kasar, tapi jauh. Seperti tidak tertarik pada siapapun. "Kau Yun Hanul?" katanya datar. "Iya, Tuan." Seo-jun duduk, lalu mendorong satu map ke arahnya. "Aku akan langsung ke inti. Aku butuh istri. Untuk sementara." Hanul membeku. "Maaf?" "Pernikahan kontrak," lanjut Seo-jun tanpa ragu. 1 tahun. Tinggal bersama, tampil di depan publik, dan tidak lebih. Hanul menatap map itu. Tangannya gemetar. "Kenapa?" "Saya." Suaranya hampir tak terdengar. Seo-jun menatapnya sekilas. "Karena kau tidak punya latar belakang rumit. Tidak terikat dunia sosial elit. Dan kau butuh uang." Hanul ingin marah, ingin berdiri dan pergi. Tapi wajah ibunya terlintas di benaknya. Ruang operasi, biaya rumah sakit. "Apa syaratnya?" tanya Hanul akhirnya. Seo-jun sedikit terkejut, tapi wajahnya tetap dingin. "Tidak jatuh cinta," katanya tegas. "Tidak mencampuri urusan pribadi. Dan ketika kontrak selesai, kita berpisah tanpa tuntutan." Hanul membaca kontrak itu dengan nafas tertahan. Nominal kompensasinya lebih dari cukup. Ia menutup map perlahan. "Kalau saya setuju, Anda akan memperlakukan saya sebagai apa?" Seo-jun menjawab tanpa radu. "Sebagai peran, bukan pasangan." Keheningan menggantung di antara mereka. Akhirnya Hanul mengulurkan tangan. "Saya setuju." Seo-jun menjabatnya singkat. "Pernikahan akan diumumkan minggu depan." Malam itu Hanul duduk sendirian di apartemennya. Tangannya masih terasa dingin. Ia bukan wanita yang bermimpi menjadi istri CEO. Ia hanya wanita biasa yang terpaksa memilih jalan ini. Di gedung lain, Seo-jun berdiri di depan cermin mengikat dasinya. Wajahnya datar, tapi dadanya terasa aneh, seperti ada sesuatu yang berubah meski ia tidak tahu apa. Ini hanya bisnis, gumamnya pada bayangan sendiri. Namun entah kenapa, bayangan wajah Hanul yang tenang tapi rapuh terus terlintas. Keesokan harinya, berita besar muncul di semua portal. CEO Han Group akan menikah dengan wanita misterius. Foto Hanul terpampang di layar. Wanita biasa yang sekarang menjadi pusat perhatian publik. Dan di kolom komentar, satu kalimat berulang kali muncul. "Dia pasti mengejar uang." Hanul menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Ia tidak tahu, ini baru awal dari hidup yang akan menguji perasaannya dan hati seorang CEO dingin. Semua orang menuduhnya pengejar harta, padahal ia bahkan belum sempat mengenal pria yang akan ia nikahi. Dan saat Hanul berkata lirih, "Aku cuma ingin ibuku hidup." CEO dingin itu untuk pertama kalinya tidak tahu harus menjawab apa. Pagi itu, Yun Hanul baru keluar dari stasiun kereta ketika ponselnya bergetar tanpa henti. Notifikasi beruntun, pesan dari teman lama, panggilan nomor tak dikenal. Bahkan, grup kerja perpustakaan mendadak ramai.
Ia membuka satu tautan yang dikirimkan seseorang. Di layar, wajahnya terpampang di artikel berita. Di bawah judul besar, CEO Han Group akan menikah dengan wanita misterius. Siapa dia? Hano menelan ludah. Tangannya dingin. Ia menggeser ke bawah, membaca komentar publik yang tajam seperti pisau. Pasti gold digger. Mukanya biasa banget, tapi bisa nikah sama CEO. Satu-satunya alasan, uang. Hanel memejamkan mata. Ia merasa seperti berdiri telanjang di tengah keramaian. Di sudut jalan, orang-orang menoleh lebih lama dari biasanya. Ia menunduk, mempercepat langkah, berusaha terlihat biasa. Namun itu mustahil. Bahkan kacamata dan masker pun tidak bisa menahan tatapan. Ia sampai di perpustakaan dengan nafas terburu-buru. Atasan memanggilnya ke ruang kantor. "Hanel," kata atasannya hati-hati. "Kamu betulan tunangan CEO Han?" Hanel ingin menghilang. Ia memaksa tersenyum, tapi wajahnya tegang. "Itu urusan pribadi." Atasan itu mengangguk, lalu berbisik. "Tapi ada wartawan di luar. Mereka nunggu kamu." Hanel membeku. Di kantor pusat Han Group, Han Seo-jun menatap layar tablet dengan mata dingin. Ia melihat artikel yang sama, komentar yang sama, foto yang sama. Staf PR berdiri cemas. "Tuan, kita harus rilis klarifikasi. Publik." "Biarkan," potong Seo-jun singkat. "Tapi reputasi calon istri Anda?" Seo-jun melempar tatapan tajam. "Dia bukan selebritas. Dia bukan publik figur. Kalian yang membuatnya jadi target." Staf PR menunduk. "Maaf, Tuan." Seo-jun menghela napas pelan, lalu mengambil ponselnya. Ia jarang menghubungi Hanel langsung. Kontrak mereka jelas. Tapi hari ini, entah kenapa ia merasa perlu. Telepon berdering lama. Baru pada dering keempat, Hanel mengangkat. "Saya, Hanel." Suaranya pelan, jelas sedang menahan sesuatu. Seo-jun menahan diri agar suaranya tidak terdengar terlalu keras. "Di mana kamu?" Di perpustakaan." "Keluar lewat pintu belakang, mobilku akan menjemput." Hanel terdiam sejenak. "Saya tidak mau merepotkan." Seo-jun memejamkan mata, kesabarannya teruji. "Ini bukan merepotkan, ini konsekuensi dari keputusan kita. Ikuti." "Baik." Telepon ditutup. Seo-jun bersandar di kursinya. Untuk pertama kali, kontrak terasa seperti sesuatu yang menyeret orang lain ke dalam badai yang harusnya hanya ia tanggung. Ketika mobil hitam menjemput, Hanel duduk kaku di kursi belakang. Kaca mobil gelap membuat dunia luar seperti jauh, tapi dadanya masih sesak. Mobil berhenti di sebuah apartemen mewah. Hanel menatap gedung itu, terkejut. "Ini apa?" "Apartemen sementara," kata supir. "Perintah Tuan Han." Hanel turun. Lobinya wangi, lampunya hangat, tapi Hanel merasa semakin kecil. Pintu lift terbuka di lantai tinggi. Di depan pintu unit, Seo-jun sudah menunggu. Tanpa jas, hanya kemeja rapi, tapi auranya tetap seperti orang yang terbiasa mengendalikan segalanya. Hanel menunduk. "Maaf." Seo-jun mengernyit. "Kenapa minta maaf? Kamu tidak melakukan kesalahan?" Hanel menggigit bibir. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan agar tidak jatuh. Seo-jun melihatnya, hening sejenak. "Masuk," katanya lebih pelan. Di dalam apartemen, Hanel berdiri canggung. Ruangan terlalu besar, terlalu bersih, terlalu sunyi. Seo-jun meletakkan ponsel dan kunci di meja. "Kita perlu atur aturan baru," katanya. Hanel menatapnya. "Aturan baru?" Seo-jun mengangguk. "Mulai hari ini, kamu tidak pergi sendirian kalau ada wartawan. Dan kalau ada hal yang membuat kamu tidak nyaman, kamu bilang." Hanel menelan ludah. "Kenapa Anda peduli?" Pertanyaan itu meluncur tanpa sengaja. Seo-jun terdiam. Ia sendiri tidak tahu jawabannya. Yang ia tahu, melihat Hanel jadi sasaran membuatnya jengkel. Tapi bukan jengkel seperti bisnis. Ini berbeda. "Karena kamu ada di kontrak ini," jawabnya akhirnya, datar. Hanel menyenyum kecil, senyum yang pahit. "Oh, kontrak." Seo-jun tidak menjawab. Sore itu, Seo-jun mendapat panggilan dari ayahnya. "Publik ramai," kata ayahnya. "Bagus,
Semakin cepat mereka terbiasa, semakin stabil investor. Seo-jun mengepalkan tangan. Kamu tahu, orang itu diserang. Dia sudah dibayar bukan? Nada ayahnya dingin. Jangan lupa tujuanmu. Seo-jun menutup telepon tanpa kata. Saat berbalik, ia melihat Hanel duduk di sofa, menatap ponselnya. Matanya merah. Seo-jun mendekat tanpa suara. Komentar? Hanel mengangguk pelan. Saya biasa diabaikan. Tapi ini seperti dihukum karena ada. Seo-jun duduk di seberang, hening. Hanel tiba-tiba berkata lirih. Saya cuma butuh uang untuk operasi ibu saya. Seo-jun membeku. Itu pertama kalinya ia mendengar alasan sebenarnya. Bukan sekedar butuh uang, tapi alasan yang punya nyawa. Seo-jun menatapnya lama, lalu berkata singkat. Operasi ibumu kapan? Hanel terkejut. Minggu depan. Seo-jun mengangguk pelan. Akan kuurus. Hanel cepat menggeleng. Tidak, itu tidak ada di kontrak. Seo-jun menatapnya tajam. Aku tidak tanya kontrak. Hanel terdiam. Dadanya bergetar. Seo-jun berdiri, mengambil jaketnya. Aku akan keluar sebentar. Kemana? Seo-jun berhenti di pintu, menemui rumah sakit. Hanel berdiri refleks. Kenapa Anda melakukan ini? Seo-jun tidak menoleh. Suaranya rendah, hampir tidak terdengar. Karena aku tidak suka melihat orang dipatahkan tanpa alasan. Pintu tertutup. Hanel berdiri kaku. Untuk pertama kalinya, ia merasa CEO kedinginan itu punya sisi yang manusia. Malamnya pintu apartemen terbuka. Seo-jun masuk, wajahnya lelah. Hanel menunggu di ruang tamu. Bagaimana? Seo-jun meletakkan amplop dokumen. Jadwal operasi dikonfirmasi, biaya aman. Hanel menatap amplop itu seolah tidak percaya. Tapi, saya... Seo-jun memotong. Anggap saja pinjaman. Kamu bisa bayar setelah kontrak selesai. Hanul menunduk lama. Lalu ia berkata pelan, terima kasih. Seo-jun mengangguk singkat, tapi tidak pergi. Ia menatap Hanul dengan ekspresi sulit dibaca. Hanul, panggilnya. Ya? Seo-jun ragu sepersekian detik, hal yang jarang terjadi padanya. Kamu pernah bertunangan? Hanul menggeleng. Tidak. Seo-jun menatap ke arah jendela, seolah melawan masa lalu yang muncul di kepalanya. Bagus. Hanul mengernyit. Kenapa? Seo-jun tidak menjawab. Karena tepat saat itu, ponselnya bergetar. Nama yang muncul di layar membuat udara seolah membeku. Kang Min-sok, orang yang seharusnya tidak pernah kembali. Seo-jun menutup telepon itu. Tapi panggilan masuk lagi. Lalu pesan. Seo-jun, aku dengar kamu mau menikah. Kita perlu bicara. Hanul menatap Seo-jun. Itu siapa? Seo-jun menatap layar. Wajahnya mengeras. Tidak penting, katanya pendek. Tapi cara suaranya turun membuat Hanul tahu itu sangat penting. Keesokan paginya, Hanul turun ke lobi apartemen untuk mengambil paket. Saat pintu lift terbuka, ia melihat seorang wanita berdiri di sana. Cantik, elegan, aura kelas atas. Senyumnya tipis, tapi mata tajam. Wanita itu menatap Hanul dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu berkata pelan, kamu calon istri Seo-jun. Hanul terpaku. Wanita itu mengulurkan tangan dengan senyum yang sama. Aku orang yang dulu hampir menikah dengannya. Dia bukan datang untuk meminta maaf. Dia datang untuk mengingatkan siapa yang dulu dipilih. Dan saat Hanul sadar, pernikahan kontrak ini bukan hanya soal uang dan reputasi, tapi tentang masa lalu yang belum selesai. Pintu lift tertutup perlahan, menyisakan Hanul dan wanita asing itu di ruang sempit berlapis kaca. Hanul menelan ludah. Tangannya masih menggenggam paket kecil. Detak jantungnya terasa terlalu keras. Aku bertanya dengan sopan. Ulang wanita itu, suaranya tenang tapi menusuk. Kamu calon istri Han Seo-jun? Hanul mengangguk pelan. Iya. Wanita itu tersenyum kecil. Senyum yang tampak sempurna. Terlalu sempurna. Aku Kang Min-sok. Nama itu terasa berat meski Hanul baru pertama kali mendengarnya. Kami dulu hampir menikah sebelum semuanya berantakan. Lift berhenti. Pintu terbuka. Min-sok melangkah lebih dulu lalu menoleh. Kita akan sering bertemu. Senang berkenan. Hanul berdiri beberapa detik sebelum mengikuti. Dadanya terasa aneh. Bukan cemburu, bukan marah. Lebih seperti tidak siap. Di dalam apartemen, Hanul duduk diam di sofa. Pikirannya berputar. Kata hampir menikah terus terngiang.
Pintu terbuka. Seojun masuk. Wajahnya lelah. "Kamu pulang cepat," katanya singkat. Hanul berdiri. "Aku bertemu seseorang di lift." Seojun berhenti membuka jasnya. "Namanya Kang Min-sok," lanjut Hanul pelan. Udara berubah. Seojun menutup pintu perlahan. "Dia bilang apa?" "Dia bilang dia orang yang dulu hampir menikah denganmu." Seojun menghela napas panjang. Ia tahu hari ini akan datang, hanya tidak menyangka secepat ini. "Itu masa lalu," katanya akhirnya. Hanul mengangguk. "Iya, aku tahu. Aku tidak bertanya apa-apa. Aku cuma ingin tahu apakah kehadirannya akan mempengaruhi kontrak kita." Seojun menatap Hanul. Untuk pertama kalinya, ia melihat ketakutan kecil di mata wanita itu. Bukan takut kehilangan cinta, tapi takut kehilangan posisi rapuh yang baru ia pijak. "Tidak," jawab Seojun tegas. "Kontrak kita tidak berubah." Hanul tersenyum kecil. "Baik." Namun setelah Seojun masuk kamar kerjanya, Hanul berdiri lama di ruang tamu. Ia menyadari satu hal, ia mungkin istri kontrak, tapi ia adalah satu-satunya yang tidak tahu apa-apa tentang masa lalu pria yang akan ia nikahi. Sore harinya, berita baru muncul. Mantan tunangan Kang Min-sok kembali ke Seoul. Foto Min-sok terpampang di artikel. Perempuan itu kini menjabat posisi penting di perusahaan afiliasi investor asing. Investor yang sama yang mensyaratkan pernikahan Seojun. Hanul membaca artikel itu dengan tangan gemetar. "Jadi, ini bukan kebetulan," gumamnya. Di kantor, Seojun sedang menghadiri rapat ketika Min-sok masuk dengan percaya diri. "CEO Han?" katanya sambil tersenyum profesional. "Lama tak bertemu." Seojun berdiri kaku. "Kang Min-sok." Para direksi saling pandang. Aura di ruangan berubah. "Aku kembali sebagai perwakilan investor," kata Min-sok ringan. "Dan sepertinya kita akan bekerja sama lagi." Seojun duduk perlahan. "Kita profesional." "Tentu," Min-sok tersenyum. "Aku selalu profesional." Namun saat rapat usai, Min-sok menghentikan Seojun di lorong. "Kamu menikah dengan cepat," katanya pelan. "Aku terkejut." "Itu bukan urusanmu," jawab Seojun dingin. Min-sok tertawa kecil. "Dulu kamu juga bilang begitu, tapi akhirnya kamu tetap memilihku." Seojun menatapnya tajam. "Kamu yang pergi." Min-sok mendekat satu langkah. "Karena aku pikir kamu tidak akan pernah berubah." CEO dingin yang lebih mencintai perusahaan daripada orang di sekitarnya. Seojun tidak menjawab. Min-sok menoleh ke jendela. "Tapi sekarang kamu menikah dengan wanita biasa. Itu menarik." "Maksudmu?" "Biasanya kamu tidak memilih yang lemah," kata Min-sok sambil tersenyum tipis. "Atau kamu sengaja memilih yang mudah dikendalikan?" Seojun menggempalkan tangan. "Jaga ucapanmu." Min-sok menatapnya tanpa takut. "Aku hanya penasaran. Apakah dia tahu kenapa kita batal menikah?" Seojun berbalik pergi tanpa menjawab. Malam itu, Hanul menyiapkan teh ketika Seojun pulang. Wajah pria itu lebih dingin dari biasanya. "Rapat berat?" tanya Hanul pelan. Seojun mengangguk. Ia duduk, menggosok pelipisnya. "Dia kembali karena investor," kata Seojun akhirnya. "Dan karena masa lalu." Hanul menuangkan teh. Tangannya stabil meski dadanya bergetar. "Apakah masa lalu itu akan mempengaruhi kita?" Seojun menatap cangkirnya lama. "Kang Min-sok tahu banyak tentang hidupku, lebih dari yang seharusnya." Hanul mengangguk pelan. "Aku tidak butuh detail. Aku hanya ingin tahu satu hal." Seojun menatapnya. "Apa?" "Apakah pernikahan ini akan membuatku jadi sasaran dari masa lalumu?" Seojun menatap Hanul lama. Di matanya ada sesuatu yang berubah. Kesadaran. "Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Itu janji." Hanul tersenyum kecil. "Janji CEO?" "Janji Han Seojun," jawabnya pelan. Hanul terdiam. Entah kenapa, jawaban itu terasa lebih berat. Keesokan harinya, Hanul menghadiri acara kecil keluarga Han. Ia berdiri di sudut, berusaha sopan dan tidak mencolok. Tiba-tiba, Min-sok mendekat dengan segelas anggur. "Kamu terlihat tegang," katanya ramah. Hanul tersenyum tipis. "Aku tidak terbiasa dengan acara seperti ini." Min-sok mengangguk. "Aku juga dulu begitu. Sampai aku sadar, tempat ini menelan orang-orang seperti kita. Kita
Tanya Hanul. Min-sok tersenyum samar. Aku juga pernah berada di posisimu. Hanul menatapnya, bingung. Wanita yang berdiri di samping Seo Jun, lanjut Min-sok, tapi selalu berada satu langkah di belakang. Hanul menarik napas. Aku tidak berencana melangkah ke depan. Min-sok tertawa kecil. Aku juga dulu bilang begitu. Lalu ia mencondongkan badan sedikit dan berbisik. Hati-hati, pria itu tidak tahu caranya mencintai tanpa melukai. Hanul membeku. Saat ia menoleh, Seo Jun berdiri tidak jauh, menatap mereka berdua dengan ekspresi keras. Malam itu, Hanul berdiri di balkon apartemen, memandangi lampu kota. Kata-kata Min-sok terus terngiang. Seo Jun mendekat. Dia bicara apa padamu? Hanul menoleh. Ragu. Lalu berkata pelan. Dia bilang, kamu tidak tahu caranya mencintai tanpa melukai. Seo Jun terdiam lama. Akhirnya, ia berkata dengan suara rendah. Kalau begitu, lebih baik jangan jatuh cinta padaku. Hanul menatapnya. Jantungnya berdebar. Karena tanpa disadari, perasaan itu sudah mulai tumbuh. Kontrak mereka ditulis dengan tinta, tapi perasaan selalu ditulis dengan luka. Dan saat Hanul menyadari, musuh terbesarnya bukan mantan tunangan itu, melainkan hati yang mulai berharap. Sejak malam di balkon itu, suasana apartemen berubah tanpa ada yang mengatakannya dengan jelas. Han Seo Jun menjadi lebih pendiam dari biasanya. Bukan dingin, melainkan seolah menahan sesuatu. Ia pulang lebih larut, membawa beban rapat dan tatapan-tatapan penuh maksud yang tak pernah ia jelaskan. Sementara Hanul belajar diam. Ia belajar bagaimana caranya tinggal bersama seseorang yang perlahan ia pahami, tapi tidak boleh ia sentuh dengan perasaan. Pagi itu, Hanul menerima undangan resmi. Sebuah kartu berwarna krem dengan logo perusahaan afiliasi investor. Jamuan makan siang, khusus pasangan. Nama pengirimnya jelas tertulis, Kang Min-sok. Hanul menatap kartu itu lama. Jari-jarinya dingin. Aku harus datang? Tanya Hanul pada Seo Jun saat sarapan. Seo Jun mengangguk singkat. Itu bagian dari kesepakatan investor. Hanul tersenyum kecil. Sebagai istri kontrak, Seo Jun menatapnya. Ada sesuatu yang ingin ia katakan tapi ditelannya kembali. Aku akan menemanimu. Restoran itu elegan. Terlalu elegan untuk Hanul yang mengenakan gaun sederhana. Min-sok sudah menunggu. Tampil sempurna dengan senyum yang sama. Ramah tapi penuh perhitungan. Terima kasih sudah datang, kata Min-sok sambil menyerpat. Aku ingin mengenalmu lebih dekat. Hanul mengangguk sopan. Aku juga. Seo Jun duduk di antara mereka. Ekspresinya kaku. Jamuan makan siang dimulai dengan obrolan ringan. Tentang proyek, tentang cuaca, tentang investasi. Tapi Hanul tahu, ini bukan sekedar makan siang. Hanul, Min-sok memulai dengan nada lembut. Kamu bekerja di perpustakaan ya? Iya. Pasti hidupmu sederhana, kata Min-sok sambil tersenyum. Berbeda dengan dunia Seo Jun. Hanul menahan napas. Setiap orang punya dunianya sendiri. Tentu, jawab Min-sok. Hanya saja dunia ini bisa sangat kejam pada orang yang tidak siap. Seo Jun menoleh tajam. Min-sok? Min-sok mengangkat tangan. Hanya khawatir. Publik bisa kejam, media bisa lebih kejam lagi. Hanul menatap piringnya. Ia tahu apa yang tersirat. Aku tahu posisiku, katanya pelan. Aku tidak berniat mencampuri urusan bisnis. Min-sok tersenyum tipis. Itu niat baik, tapi niat baik seringkali tidak cukup. Makan siang berakhir dengan senyum-senyum formal. Namun saat Seo Jun sebentar pergi untuk menerima telepon, Min-sok mencondongkan badan. Kamu tahu kenapa aku dan Seo Jun batal menikah? Bisiknya. Hanul menatapnya. Aku tidak ingin tahu. Min-sok tertawa kecil. Dia memilih perusahaan. Selalu begitu. Hanul menjawab tenang. Itu pilihannya. Dan kamu? Min-sok menatap tajam. Kamu siap jadi pilihan kedua? Hanul membeku. Beberapa hari setelah jamuan itu, berita baru muncul. Gosip halus, tapi berbahaya. Calon istri CEO Han diduga menandatangani perjanjian uang sebelum pernikahan. Tidak ada bukti, hanya spekulasi. Tapi cukup untuk menyulut komentar. Hanul membaca berita itu sendirian. Tangannya bergetar. Tapi kali ini, ia tidak menangis. Seo Jun pulang malam itu dengan wajah tegang. Ini kerjaan siapa? Tanya Hanul pelan. Seo Jun menghela nafas. Aku sedang menyelidiki. Apakah aku harus mundur?
Tanya Hanul. Suaranya bergetar meski ia berusaha tegar. Kalau aku pergi, semua ini mungkin berhenti. Seo Jun menatapnya tajam. Jangan bicara begitu. Kenapa? Tanya Hanul. Bukankah dari awal aku hanya solusi sementara? Kata-kata itu menghantam lebih keras dari yang ia kira. Seo Jun berdiri, lalu berkata dingin, terlalu dingin, seolah memakai baju zirah. Kontrak kita jelas, jangan membuat keputusan sepihak. Hanul menatapnya, terluka. Aku tidak bicara sebagai istri, aku bicara sebagai manusia. Seo Jun terdiam. Malam itu, mereka tidur di kamar masing-masing. Keesokan paginya, Hanul pergi ke rumah sakit untuk menemani ibunya. Di ruang tunggu, seorang perawat memanggil namanya. Ada tamu untuk Anda. Hanul menoleh dan membeku. Kang Min Sok berdiri di sana. Aku harap aku tidak mengganggu, kata Min Sok lembut. Aku dengar ibumu akan kontrol hari ini. Hanul menahan diri. Bagaimana Anda tahu? Min Sok tersenyum. Dunia ini kecil. Mereka duduk di bangku luar. Suasana canggung. Aku datang bukan untuk menyakiti, kata Min Sok pelan. Aku datang untuk memperingatkan. Peringatan apa? Seo Jun tidak akan pernah memilih cinta jika itu mengancam perusahaannya, kata Min Sok jujur. Aku sudah mencobanya. Hanul menatap ke depan. Aku tidak memintanya memilih. Min Sok menoleh. Kamu akan, cepat atau lambat. Hanul berdiri. Aku tidak ingin terlibat dalam masa lalu kalian. Min Sok ikut berdiri, lalu berkata lirih. Kalau kamu jatuh terlalu dalam, kamu yang akan terluka. Hanul melangkah pergi tanpa menoleh. Sore itu, Seo Jun menerima laporan. Sumber gosip dilacak, mengarah ke lingkaran investor, ke lingkaran Min Sok. Seo Jun menutup berkas dengan rahang mengeras. Malamnya, ia pulang dan menemukan Hanul duduk di ruang tamu, memeluk bantal. Aku bertemu Min Sok hari ini, kata Hanul tanpa menatapnya. Seo Jun berhenti. Dia mendatangimu? Di rumah sakit. Seo Jun mengepalkan tangan. Aku akan menghentikannya. Hanul menggeleng pelan. Tidak perlu. Seo Jun menatapnya. Apa maksudmu? Hanul berdiri. Matanya jernih, tapi lelah. Aku tahu ini pernikahan kontrak, tapi kontrak pun punya batas. Kalau keberadaanku hanya memperumit hidupmu, Seo Jun memotong. Kamu bukan masalah. Lalu kenapa aku merasa seperti beban? Tanya Hanul dengan suara yang bergetar. Keheningan panjang. Seo Jun membuka mulut, menutupnya lagi. Untuk pertama kalinya, ia kehabisan kata. Hanul tersenyum pahit. Aku akan tinggal sampai ibuku pulih. Setelah itu, kita bicarakan ulang. Seo Jun menatapnya, jantungnya berdegup tidak teratur. Hanul, panggilnya pelan. Hanul berhenti di ambang pintu. Ya? Seo Jun ingin mengatakan jangan pergi. Ingin mengatakan aku peduli. Tapi kata-kata itu terasa terlalu berbahaya. Jadi yang keluar hanya satu kalimat aman. Jangan membuat keputusan sendiri. Hanul menoleh, matanya berkaca-kaca. Kalau begitu, katanya pelan, berhentilah memperlakukanku sebagai peran. Ia masuk ke kamar dan menutup pintu. Seo Jun berdiri lama di ruang tamu yang sunyi. Untuk pertama kalinya, ia sadar, kontrak itu tidak lagi cukup untuk melindungi apapun. Malam itu, Seo Jun menerima pesan anonim di ponselnya. Kalau kamu tidak melepaskannya, skandal berikutnya akan lebih kejam. Seo Jun mengepal ponselnya. Di kamar lain, Hanul memandangi cincin di jarinya dan berbisik, kalau ini hanya kontrak, kenapa rasanya seperti kehilangan? Skandal itu bukan muncul tiba-tiba. Ia disiapkan dengan sabar untuk menghancurkan satu orang yang paling lemah. Dan saat dunia menudingnya dengan jari terangkat, Hanul sadar, kontrak ini tidak lagi melindunginya. Pagi itu, Hanul terbangun oleh suara notifikasi yang tak henti-hentinya berbunyi. Ponselnya bergetar di atas meja, seolah menolak berhenti. Ia membuka satu pesan, lalu satu lagi, dan satu lagi. Judul berita memenuhi layar. Calon istri CEO Han
diduga terlibat perjanjian uang dan manipulasi publik. Artikel itu panjang, rapi, dan kejam. Ada potongan dokumen, entah dari mana, yang disusun seolah bukti transaksi. Ada sumber anonim yang mengklaim Hanul telah menerima bayaran besar bahkan sebelum pernikahan diumumkan. Komentar publik lebih kejam dari sebelumnya. Sudah jelas, dari awal niatnya uang. CEO Han tertipu. Perempuan biasa memang tidak tahu diri. Hanul duduk di tepi ranjang, tubuhnya dingin. Ia membaca tanpa berkedip, seolah jika ia berhenti, semua itu akan jadi nyata. Pintu kamar terbuka. Seo Jun berdiri di sana, wajahnya gelap. "Jangan baca itu," katanya tegas. Hanul mengangkat kepala, matanya kosong. Terlambat. Seo Jun masuk dan menutup pintu. "Ini fitnah, aku sedang mengurusnya." Hanul tertawa kecil, tawa yang patah. Semua orang bilang itu masuk akal. Seo Jun mengerenyit. "Siapa semua orang?" "Dunia," jawab Hanul pelan. Di kantor Han Group, rapat darurat digelar. Tim hukum, PR, dan direksi berkumpul. Wajah-wajah tegang mengisi ruangan. "Kita harus jaga reputasi," kata salah satu direktur. "Kalau perlu kita buat jarak." Seo Jun menatapnya tajam. "Jarak dengan siapa?" "Dengan calon istri Anda," jawab direktur itu hati-hati. "Skandal ini, aku bilang ini fitnah," potong Seo Jun. Tapi publik tidak peduli kebenaran. Mereka peduli citra. Seo Jun berdiri. Jadi solusinya adalah mengorbankan seseorang yang tidak bisa melawan. Hening. Ayah Seo Jun akhirnya bicara lewat layar video. "Seo Jun, jangan emosional." "Dia diserang," kata Seo Jun dingin. "Dan kalian ingin aku diam." "Ini bukan soal dia," jawab ayahnya. "Ini soal perusahaan." Seo Jun menggenggam tangan. "Bagiku, ini sudah jadi soal manusia." Sore itu Hanul keluar apartemen untuk pertama kalinya sejak berita pecah. Ia memakai topi dan masker, tapi itu tidak cukup. Di depan gedung, 2 wartawan menunggu. "Nona Yun, apakah benar Anda menerima uang sebelum pernikahan? Apakah ini pernikahan palsu?" Hanul membeku. Mobil hitam berhenti mendadak. Seo Jun turun, berdiri di depan Hanul tanpa ragu. "Tidak ada komentar," katanya dingin. "Minggir." Ia membuka pintu mobil untuk Hanul. Tangannya melindungi pundak wanita itu. Gerakan kecil, tapi tegas. Kamera menangkap semuanya. Foto itu tersebar cepat. Judul baru muncul. CEO Han melindungi calon istri di tengah skandal. Publik terbelah. Malam itu, Hanul duduk di ruang tamu, memeluk lutut. Seo Jun berdiri di jendela, menatap kota. "Kenapa Anda melakukan itu?" tanya Hanul akhirnya. Seo Jun menoleh. "Melakukan apa?" "Berdiri di depanku," kata Hanul pelan. "Kau bisa saja membiarkanku menghadapi mereka." Seo Jun terdiam. "Aku tidak bisa." "Karena kontrak?" tanya Hanul nyaris berbisik. Seo Jun mendekat. "Bukan." Jawaban itu membuat Hanul menelan ludah. "Kalau begitu, kenapa kamu tidak bicara ke publik? Katakan bahwa pernikahan ini nyata, bahwa aku bukan transaksi." Seo Jun berhenti. Inilah batas yang ia takuti. "Aku tidak bisa," katanya akhirnya. "Belum." Hanul senyum pahit. "Karena perusahaan." Seo Jun tidak menyangkal. Hening panjang jatuh di antara mereka. "Aku tidak ingin jadi alasan kamu kehilangan segalanya, termasuk dirimu sendiri." Seo Jun ingin membantah. Ingin mengatakan aku sudah kehilangan diriku sejak lama. Tapi ia tahu, kata-kata itu tidak menyelamatkan siapapun. Keesokan harinya, rumah sakit menelpon. Operasi ibunya Hanul berjalan baik. Itu satu-satunya kabar baik hari itu. Hanul berdiri di lorong rumah sakit,
menatap jendela. Ia menerima pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kamu kuat, tapi tidak sekuat sistem ini. Pergilah sebelum terlambat. Hanul menutup ponsel. Di sudut lorong, ia melihat Kang Min-syok berdiri. Kamu datang? Tanya Hanul lelah. Min-syok mengangguk. Aku khawatir. Hanul tertawa kecil. Atau memastikan aku jatuh. Min-syok tidak senyum. Aku tidak menulis berita itu. Tapi kamu menikmatinya, jawab Hanul. Min-syok menatapnya lama. Aku ingin menyelamatkanmu. Dengan caramu, atau dengan menjauhkan Seo-jun dariku? Min-syok terdiam. Seo-jun akan selalu memilih perusahaan, kata Min-syok pelan. Aku tahu, aku sudah kalah di sana. Hanul menatap lantai. Aku tidak ingin menang. Malam itu, Hanul kembali ke apartemen lebih dulu. Ia membuka lemari, mengeluarkan koper kecil. Ia melipat pakaian dengan tenang, terlalu tenang. Saat Seo-jun pulang, koper itu sudah berdiri di dekat pintu. Seo-jun berhenti. Apa ini? Hanul menatapnya. Matanya tenang, tapi lelah. Aku akan pergi sementara, katanya. Sampai semuanya reda. Seo-jun mendekat cepat. Tidak. Aku tidak kabur, lanjut Hanul. Aku memberi ruang. Untukmu, untuk perusahaan. Seo-jun menggeleng. Kamu tidak perlu melakukan ini. Hanul tersenyum kecil. Aku perlu. Ia mengangkat koper. Seo-jun menggenggam pergelangan tangannya. Hanul berhenti, tapi tidak menoleh. Kalau aku bilang, aku tidak ingin kamu pergi, suara Seo-jun rendah, nyaris pecah. Hanul menoleh perlahan. Untuk pertama kalinya, ia melihat kebingungan di wajah CEO dingin itu. Sebagai apa? Tanya Hanul lembut. Istri kontrak? Atau sesuatu yang lain? Seo-jun terdiam. Dan diam itu adalah jawabannya. Hanul melepaskan genggaman Seo-jun dengan lembut. Jaga dirimu, katanya. Pintu tertutup. Seo-jun berdiri sendiri di apartemen sunyi. Ponselnya bergetar. Pesan dari ayahnya. Keputusanmu akan menentukan segalanya. Seo-jun menatap pintu lama. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bertanya pada diri sendiri. Apakah perusahaan ini pantas dibayar dengan kehilangan satu orang yang paling tulus? Kadang kehilangan tidak datang dengan teriakan. Ia datang dalam bentuk pintu yang tertutup pelan. Dan saat Seo-jun akhirnya sadar, wanita yang ia lindungi dengan kontrak telah pergi membawa seluruh ketenangannya. Apartemen itu terasa lebih besar dari biasanya. Tidak ada suara langkah kecil di pagi hari. Tidak ada aroma teh hangat. Tidak ada keberadaan yang diam-diam mengisi ruang tanpa meminta apapun. Han Seo-jun berdiri di ruang tamu, menatap koper yang kini tidak ada. Ia menatap kursi kosong, meja yang rapi, dan pintu yang semalam tertutup dengan keputusan yang tidak ia cegah. Ini yang kamu pilih, gumamnya dingin pada dirinya sendiri. Namun kata-kata itu tidak menenangkan. Hanul pun menghilang dari publik keesokan harinya. Tidak ada foto, tidak ada keberadaan. Bahkan rumah sakit menolak memberi informasi atas permintaan pasien. Seo-jun berdiri di depan meja kerjanya, menatap laporan tanpa membacanya. Matanya kosong. CEO, kata sekretarisnya ragu. Investor meminta pernyataan lanjutan. Publik menunggu. Seo-jun mengangkat kepala. Katakan aku sedang meninjau ulang semuanya. Termasuk pernikahan? Seo-jun terdiam. Iya, jawabnya pelan. Termasuk itu. Di ruang rapat, ayahnya menatapnya lewat layar. Kau membiarkannya pergi, kata sang ayah tanpa emosi. Itu langkah bijak. Seo-jun menatap balik. Bagi siapa? Bagi perusahaan, jawab ayahnya tegas. Skandal mulai mereda. Seo-jun tertawa kecil, tawa tanpa humor. Karena korbannya menghilang. Ayahnya menghela nafas. Kau terlalu terikat. Tidak, Seo-jun menggeleng. Aku terlambat menyadari. Keheningan jatuh. Min-syok akan menjadi penghubung utama investor. Ini kesempatan menutup masa lalu. Seo-jun mengakpalkan tangan. Jangan libatkan dia. Dia bagian dari sistem, seperti kamu. Layar mati. Hari-hari berikutnya, Seo-jun bekerja seperti mesin. Lebih dingin,
Lebih keras, lebih tak tersentuh. Namun setiap malam ia pulang ke apartemen kosong. Ia membuka laci, sebuah buku kecil jatuh, buku catatan Hanel. Ia tidak berniat membacanya, tapi jarinya membuka halaman pertama. Tulisan tangan rapi. Aku tidak berharap dicintai, aku hanya ingin tidak dilukai. Seojun menutup buku itu cepat, seolah terkena api. Halaman lain terbuka sendiri. Seojun tidak jahat, dia hanya terlalu takut memilih. Tangannya gemetar. Sementara itu, Hanel tinggal di kota kecil dekat rumah sakit ibunya. Ia bekerja paruh waktu di toko buku kecil. Tidak ada yang mengenalnya di sana. Ia berjalan pelan setiap hari, mengantar ibunya kontrol, menyeduh teh tanpa tergesa. Ia tidak membaca berita, tidak ingin tahu. Namun suatu sore seorang pelanggan meninggalkan ponsel di meja. Layar menyala. Wajah Seojun terpampang di berita. CEO Han menunda pernikahan, fokus pada restrukturisasi. Hanel menutup mata. Tidak apa-apa, bisiknya pada diri sendiri. Ini yang terbaik. Di kantor, Min Sok mendekati Seojun dengan senyum profesional. Skandal menurun, keputusanmu tepat. Seojun menatapnya dingin. Jangan bicara seolah kamu peduli. Min Sok tersenyum tipis. Aku hanya realistis. Realistis seperti saat kamu membiarkan gosip itu tumbuh, tanya Seojun tajam. Min Sok terdiam sepersekian detik. Aku tidak menghentikannya. Itu cukup, kata Seojun. Min Sok mendekat satu langkah. Kamu menyukainya. Seojun tidak menyangkal. Itu kesalahanmu. Kamu membiarkan perasaan masuk ke kesepakatan bisnis. Seojun berdiri, keluar. Min Sok menatapnya lama lalu tersenyum pahit. Kamu akan kembali ke caramu. Kamu selalu begitu. Seojun menatap jendela setelah Min Sok pergi. Tidak kali ini, gumamnya. Malam itu Seojun datang ke rumah sakit. Tanpa pengawal, tanpa jas mahal. Ia berdiri di lorong, ragu. Seorang perawat menghampiri. Ada yang bisa kami bantu? Saya mencari Yun Hanel, kata Seojun pelan. Perawat itu menggeleng. Dia sudah memindahkan ibunya ke fasilitas lain. Katanya ingin hidup tenang. Seojun mengangguk. Terima kasih. Ia keluar ke malam dingin, napasnya berat. Keesokan harinya Seojun memanggil konferensi pers kecil. Wartawan berdesakan. Apakah pernikahan Anda batal? Apakah calon istri Anda bagian dari skandal? Seojun berdiri di podium. Untuk pertama kalinya, ia tidak membaca naskah. Pernikahan itu ditunda, katanya jelas. Dan wanita yang kalian tuduh tidak bersalah. Ruangan riuh. Kenapa sekarang? Teriak seseorang. Seojun menatap kamera. Karena diam saya sebelumnya adalah kesalahan. Berita itu menyebar cepat. Di kota kecil, Hanul menatap televisi toko. Ia melihat Seojun berdiri sendirian, wajahnya lelah tapi jujur. Ibunya memegang tangannya. Dia kelihatan tulus. Hanul menelan ludah. Terlambat. Malam itu, Hanul menerima pesan dari nomor tak dikenal. Aku tidak meminta kamu kembali. Aku hanya ingin kamu tahu, kali ini aku memilih. Hanul menatap layar lama. Dadanya sesak. Ia membalas satu kata. Kenapa? Balasan datang cepat. Karena kehilanganmu membuatku sadar. Perusahaan ini bukan segalanya. Air mata Hanul jatuh. Namun ia tidak menjawab lagi. Seojun berdiri di bandara malam itu, menatap papan keberangkatan. Satu nama kota kecil tertera. Ia menggenggam ponsel. Kalau aku datang, bisiknya, apakah aku masih punya hak? Di sisi lain, Hanul mematikan lampu toko buku. Ia berdiri di jendela, memandangi hujan. Dan untuk pertama kalinya sejak pergi, ia tidak yakin ingin tetap menghilang. Untuk pertama kalinya, Han Seojun datang tanpa kontrak, tanpa peran, tanpa jaminan apapun. Dan justru karena itu, pilihannya menjadi yang paling berbahaya. Pesawat mendarat saat langit kota kecil itu masih abu-abu. Han Seojun berdiri di lorong bandara dengan mantel sederhana, tanpa pengawal, tanpa asisten. Tidak ada yang mengenalinya di sini. Dan untuk pertama kalinya, itu terasa melegakan. Ia menghirup udara dingin dan bertanya pada dirinya sendiri satu hal. Jika Hanul menolakku, apa yang akan tersisa? Jawabannya tidak nyaman, tapi ia tetap melangkah.
Hanul sedang menyusun buku di rak ketika bel pintu toko berbunyi. Ia menoleh tanpa curiga. Lalu dunia seakan berhenti. Han Seo-jun berdiri di ambang pintu, basah oleh hujan tipis, wajahnya lebih kurus, matanya lelah. Hanul menjatuhkan buku di tangannya. "Kamu," suaranya tercekak. "Kenapa kamu di sini?" Seo-jun menutup pintu perlahan. "Aku tidak datang sebagai CEO." Hanul menelan ludah. "Lalu sebagai apa?" Seo-jun melangkah satu langkah. Sebagai pria yang menyadari kesalahannya. Hanul memalingkan wajah. "Aku sudah pergi. Aku tahu. Dan aku melakukannya agar kamu tidak perlu memilih." Lanjut Hanul pelan. "Kenapa kamu tetap datang?" Seo-jun terdiam lama. Lalu berkata jujur. "Karena untuk pertama kalinya, aku memilih tanpa memikirkan perusahaan." Hanul memejamkan mata. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari yang ia kira. Mereka duduk di bangku kecil depan toko. Hujan turun pelan, sunyi. "Aku tidak minta kamu kembali," kata Seo-jun. "Aku hanya ingin kamu mendengarkanku." Hanul menatap tangannya sendiri. "Katakan." "Aku salah," kata Seo-jun. "Aku bersembunyi di balik kontrak karena aman. Karena selama ini memilih aman adalah caraku bertahan." Hanul senyum ahit. "Dan aku jadi bagian dari risiko." Seo-jun mengangguk. "Dan aku membiarkanmu menanggungnya sendirian." Keheningan. "Aku tidak berjanji hidup akan mudah. Aku tidak bisa menjanjikan dunia yang tenang. Tapi aku bisa menjanjikan satu hal. Aku tidak akan membiarkanmu berdiri sendiri lagi." Hanul mengangkat kepala. Matanya berkaca-kaca. "Kamu datang terlambat." "Aku tahu," jawab Seo-jun. "Tapi aku datang dengan jujur." Sementara itu di Seoul, Kang Min-sok berdiri di ruang rapat dengan wajah tegang. Berita tentang kepergian Seo-jun sampai ke telinganya. "Dia meninggalkan kota?" tanya salah satu investor. "Untuk urusan pribadi," jawab Min-sok tepat. "Dia akan kembali." Namun telepon Min-sok bergetar. Pesan singkat masuk dari orang dalam. CEO mempertimbangkan mengubah struktur perjanjian merger. Min-sok menggenggam tangan. "Tidak," gumamnya. Ia tahu, jika Seo-jun mengutamakan perasaan, seluruh rencana bisa runtuh. Di kota kecil, Hanul mengantar Seo-jun ke rumah sakit. Ibunya tertidur tenang. Seo-jun berdiri canggung di dekat pintu. "Terima kasih sudah datang," kata ibu Hanul pelan saat terbangun. "Anak saya sering menyebut kamu." Hanul menoleh cepat. "Ibu." Ibu tersenyum. "Dia bilang kamu orang yang baik, hanya tidak pandai bicara." Seo-jun menunduk. "Maaf, saya membuatnya menderita." Ibu Hanul menatapnya lama. "Kalau kamu ingin berada di sampingnya, lakukan dengan berani. Jangan setengah-setengah." Kata-kata itu menancap. Malamnya, Seo-jun dan Hanul menyusuri jalan kecil. Lampu kuning teremam memantul di genangan air. "Yuna, Yun, kamu akan kembali ke Seoul?" kata Hanul akhirnya. "Iya," jawab Seo-jun, "untuk menyelesaikan semuanya." "Dan setelah itu?" tanya Hanul pelan. Seo-jun berhenti, menatapnya lurus. "Aku ingin membangun sesuatu yang tidak didasarkan pada kontrak." Hanul terdiam. "Aku tidak meminta jawaban sekarang," lanjut Seo-jun. "Aku hanya ingin kamu tahu. Kali ini, aku tidak bersembunyi." Hanul menatap wajah pria itu. Ia melihat ketakutan, kejujuran, dan sesuatu yang dulu tidak ada, keberanian. Keesokan paginya, Seo-jun menerima telepon dari ayahnya. "Kau bermain api," kata sang ayah dingin. "Investor mengancam menarik diri." "Aku siap menghadapi itu," jawab Seo-jun. "Dengan apa?" "Perasaan." "Dengan tanggung jawab," jawab Seo-jun tenang. "Aku akan menjelaskan semuanya." Ayahnya tertawa pendek. "Kau berubah." "Iya," kata Seo-jun, "dan ini pilihanku." Seo-jun berdiri di stasiun, siap kembali ke Seoul. Hanul mengantarnya. "Kamu tidak harus menunggu," kata Seo-jun pelan. Hanul menggeleng. "Aku tidak menunggu.
Aku hanya tidak menutup pintu. Kereta datang. Seojun melangkah masuk, lalu berhenti. Hanel? Ya? Aku tidak tahu bagaimana akhirnya. Katanya jujur, tapi aku ingin memperjuangkannya dengan benar. Hanel menatapnya lama. Kalau kamu jatuh? Seojun senyum kecil. Aku akan jatuh sebagai diriku sendiri. Pintu kereta menutup. Di Seoul, Kang Min-sek menatap layar konferensi pers yang dijadwalkan esok hari. Judul draft berita bocor di mejanya. CEO Han akan mengumumkan perubahan besar dalam merger. Min-sek menggenggam ponsel. Kalau begitu, bisiknya dingin, aku akan memastikan dia kehilangan segalanya sebelum sempat memilih cinta. Di kota kecil, Hanel menatap langit malam dan berbisik, jangan hancur karena aku. Ada cinta yang tumbuh diam-diam. Ada pengkhianatan yang disiapkan dengan rapi. Dan saat Seojun berdiri di depan dunia, ia sadar, ini bukan lagi soal menang atau kalah, tapi tentang apa yang pantas ia pertahankan. Gedung konferensi pers Han Group dipenuhi kamera dan kilatan lampu. Wartawan berjejer, suara mereka saling tumpang tindih. Semua menunggu satu hal, keputusan Han Seojun. Di balik pintu, Seojun berdiri sendiri. Jasnya rapi, wajahnya tenang. Terlalu tenang bagi seseorang yang mungkin akan kehilangan segalanya. Sekretarisnya mendekat. Investor utama sudah hadir. Kang Min-sek juga? Seojun mengangguk. Baik. Pintu terbuka. CEO Han, suara pembawa acara menggema. Publik menunggu klarifikasi Anda mengenai merger dan situasi pribadi yang menyertainya. Seojun melangkah ke podium. Ia menatap ruangan dan kamera tanpa ragu. Saya akan langsung ke inti, katanya tegas. Merger akan ditinjau ulang. Ruangan bergemuruh. Kami menemukan ketidaksesuaian dalam proses komunikasi publik, termasuk upaya penjaringan opini yang merugikan pihak di luar struktur perusahaan. Semua mata beralih ke Min-sek. Min-sek menyumbung tipis, seolah tak tersentuh, namun jemarinya mengencang di atas meja. Seojun melanjutkan, karena itu saya mengambil tanggung jawab penuh dan siap menerima konsekuensinya. Seorang wartawan berteriak, apakah ini ada hubungannya dengan calon istri Anda? Seojun berhenti sepersekian detik, lalu menjawab jelas, iya. Ruangan senyap. Dia tidak bersalah, kata Seojun, dan saya menyesal karena tidak mengatakannya lebih awal. Kamera menangkap ekspresi terkejut. Judul-judul berita lahir seketika. Di kota kecil, Hanel menatap layar televisi toko buku. Tangannya gemetar. Ibunya memegang tangannya. Dia berani. Hanel menelan ludah atau ceroboh. Min-sek berdiri tiba-tiba. Ini tuduhan serius, katanya lantang. Anda menunda merger berdasarkan emosi. Seojun menatapnya tenang. Saya menunda karena integritas. Min-sek tertawa pendek. Integritas tidak membayar ribuan pekerja. Pengkhianatan juga tidak, balas Seojun. Min-sek membeku. Seojun mengeluarkan berkas. Kami menemukan jejak komunikasi yang menunjukkan upaya sistematis membangun narasi negatif. Sumbernya dari lingkaran investor afiliasi. Wartawan riuh. Min-sek berdiri kaku. Ini fitnah. Dokumen akan kami serahkan ke otoritas terkait. Dan sampai penyelidikan selesai, saya mengundurkan diri sementara dari jabatan CEO. Ruangan meledak. Ayah Seojun bangkit dari kursinya. Seojun! Seojun menunduk singkat. Ini tanggung jawab saya. Berita itu mengguncangkan Seoul. CEO Han mengundurkan diri sementara demi keadilan. Merger terancam batal. Pasar bereaksi keras. Saham turun. Telepon Seojun tidak berhenti berdering. Namun ia tidak menjawab satupun. Ia berdiri di luar gedung, menghirup udara dingin. Untuk pertama kalinya ia merasa ringan. Min-sek duduk sendiri di ruang rapat kosong. Wajahnya gelap. Ia menatap ponsel dan mengirim satu pesan terakhir. Jika kamu menghancurkan sistem ini, kamu akan kehilangan segalanya. Seojun membaca pesan itu tanpa emosi. Ia mengetik balasan singkat. Aku sudah kehilangan hal yang paling penting. Kali ini, aku memilih untuk tidak menghilangkan diriku sendiri. Malam itu Seojun terbang kembali ke kota kecil. Ia berdiri di depan toko buku yang sudah tutup. Lampu redup menyala di dalam. Ia ragu untuk pertama kalinya. Pintu terbuka. Hanel berdiri di sana. Wajahnya pucat. Aku lihat beritanya, katanya pelan. Seojun mengangguk. Aku datang untuk satu hal. Hanel menahan nafas. Apa? Untuk meminta maaf. Jawab Seojun jujur. Tanpa syarat. Tanpa kontrak. Hening. Aku mengundurkan diri. Lanjut Seojun. Bukan demi cinta semata.
tapi karena aku tidak ingin membangun hidup di atas pengorbanan orang lain. Air mata Hanul jatuh. Kenapa harus sejauh itu? Suaranya pecah. Karena kalau aku tidak berubah, kata Seojun, aku akan mengulang kesalahan yang sama dan kehilanganmu lagi. Mereka duduk di lantai toko, bersandar pada rak buku. Aku takut. Aku Hanul lirih. Takut kamu menyesal. Seojun menatapnya. Aku lebih takut menyesal karena tidak berani. Hanul menutup mata. Dadanya naik turun. Aku tidak menjanjikan apapun, katanya. Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali ke dunia itu. Seojun mengangguk. Aku juga tidak tahu apakah aku akan kembali ke posisi itu. Ia tersenyum kecil. Mungkin kita bisa mulai dari tempat yang sama. Di Seoul, berita baru muncul. Otot investasi menarik diri, penyelidikan dimulai. Nama Min Sok disebut-sebut. Min Sok menatap layar dengan mata merah. Tidak mungkin. Teleponnya berdering. Panggilan dari otoritas. Ia menutup mata. Di kota kecil, Hanul berdiri di depan jendela. Seojun berdiri di belakangnya. Tidak menyentuh, tidak mendesak. Kamu boleh pergi besok, kata Hanul. Atau tinggal. Seojun menjawab pelan. Aku akan menunggu jawabanmu, berapapun lamanya. Hanul menoleh. Untuk pertama kalinya, ia melihat pria itu tanpa bayang-bayang kekuasaan. Hanya manusia yang memilih dengan jujur. Keesokan paginya, Hanul menerima telepon dari Seoul. Yun Hanul, kata suara di seberang. Kami ingin Anda hadir sebagai saksi kunci. Hanul menatap Seojun. Ini bukan hanya tentang cinta lagi. Ini tentang berani berdiri di depan dunia. Bersama atau sendiri. Kebenaran tidak selalu datang untuk menyelamatkan. Kadang ia datang untuk menguji siapa yang berani bertahan. Dan saat Hanul melangkah ke ruang sidang, ia tahu, hari ini tidak ada kontrak yang bisa melindunginya. Ruang sidang itu dingin dan terang. Kamera media berjajar di luar. Nama Yun Hanul kembali memenuhi pencarian publik. Kali ini bukan sebagai gosip, melainkan sebagai saksi kunci. Hanul duduk di bangku tunggu. Jemarinya saling menggenggam. Ia mengenakan pakaian sederhana. Tidak ada riasan berlebihan. Ia ingin datang sebagai dirinya sendiri. Seojun duduk beberapa kursi darinya. Tidak dekat, tidak jauh. Cukup untuk memberi isyarat. Aku di sini. Ketika namanya dipanggil, Hanul berdiri. Langkahnya pelan tapi tegap. Hakim mempersilahkan Hanul bicara. Saudari Yun, Anda dipanggil untuk memberikan keterangan terkait dugaan manipulasi informasi publik. Hanul mengangguk. Saya mengerti. Ia menarik napas. Saya tidak pernah menandatangani perjanjian apapun selain kontrak pernikahan. Dan kontrak itu tidak dimaksudkan untuk menipu publik. Pengacara Min Sok berdiri. Bukankah Anda menerima uang sebelum pengumuman pernikahan? Hanul menatap lurus. Saya menerima kompensasi sesuai kontrak, tidak lebih. Tidak ada transaksi tersembunyi. Ia menjelaskan semuanya dengan tenang. Alasan operasi ibunya, tekanan media, dan bagaimana narasi publik dibangun tanpa persetujuannya. Apakah Anda tahu siapa yang menyebarkan informasi tersebut? Tanya hakim. Hanul menoleh ke layar besar yang menampilkan dokumen komunikasi. Nama Min Sok muncul berulang kali. Aku tidak ingin menuduh. Tapi aku tahu, aku tidak pernah punya akses untuk membela diri sampai sekarang. Ruangan sunyi. Min Sok duduk di kursinya, wajahnya pucat. Ketika dipanggil maju, langkahnya berat. Seojun berdiri saat gilirannya, tidak sebagai CEO, melainkan sebagai pihak terkait. Saya bertanggung jawab atas keterlambatan klarifikasi, kata Seojun tegas. Dan saya menyesal membiarkan tekanan sistem melukai orang yang tidak salah. Wartawan mencatat setiap kata. Apakah Anda memiliki hubungan pribadi dengan saksi? Tanya pengacara. Seojun berhenti sejenak, lalu menjawab jujur. Ya. Satu kata itu mengguncang ruangan. Dan apakah itu mempengaruhi keputusan Anda?
Tidak, jawab Seo Jun. Justru keterlambatan saya berbicara yang menjadi kesalahan terbesar. Bukti ditampilkan satu persatu. Percakapan, alur informasi dan upaya sistematis membentuk opini. Min Sok menunduk. Tidak ada lagi senyum tenang. Ketika hakim mengetuk palu dan menunda sidang untuk keputusan sementara, publik sudah membuat kesimpulan. Judul berita bergalih arah. Skandal berbalik arah. Calon istri CEO tidak bersalah. Narasi publik diduga dimanipulasi. Di luar gedung, wartawan mengepung. Nona Yun, bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda akan kembali ke kehidupan publik? Hanul berhenti sejenak. Ia menatap kamera, tanpa takut. Ia hanya ingin hidup jujur, dan hari ini ia berdiri untuk itu. Seo Jun berdiri di sampingnya, tidak menyentuh, tidak mendominasi, hanya berdiri bersama. Malam itu mereka duduk di bangku taman dekat gedung pengadilan. Lampu kota berpendar lembut. Kamu tidak harus ikut, kata Hanul. Seo Jun menyum-nyum kecil. Aku ingin. Hanul menatapnya lama. Aku takut. Aku juga takut, tapi kali ini aku tidak lari. Hanul menghela napas panjang. Aku tidak tahu bagaimana masa depan kita. Seo Jun mengangguk. Aku tidak menawari masa depan yang sempurna. Ia menatap Hanul, jujur. Aku hanya menawarkan masa depan yang dipilih dengan sadar. Air mata Hanul terjatuh, tapi ia tersenyum. Keesokan harinya, putusan sementara diumumkan. Penyelidikan resmi dilanjutkan. Min Sok dibebas tugaskan dari jabatannya. Seo Jun menerima satu pesan dari Dewan. Posisi CEO akan ditinjau kembali setelah penyelidikan. Ia menutup ponsel, lalu menoleh ke Hanul. Apapun hasilnya, aku tidak menyesal. Hanul menggenggam tangannya, pertama kalinya tanpa ragu. Aku juga begitu, jawabnya. Namun malam itu, Hanul berdiri sendirian di balkon hotel. Pikirannya penuh. Ia tahu satu hal, hidupnya tidak akan pernah benar-benar kembali sederhana. Dan ia harus memilih, ikut masuk ke dunia yang telah melukainya, atau membangun hidup baru dengan risiko berbeda. Seo Jun mendekat. Aku akan menghormati keputusanmu. Apapun keputusanmu? Ya. Hanul mengangguk pelan. Keesokan paginya, Hanul meninggalkan surat di meja hotel. Seo Jun membacanya dengan tangan gemetar. Ia membaca, aku tidak pergi untuk menjauh. Aku pergi untuk memastikan pilihanku benar-benar milikku. Seo Jun menutup mata. Di layar ponselnya, satu berita baru muncul. Putusan akhir akan dibacakan besok. Seo Jun berdiri di persimpangan, antara menunggu atau mengejar sekali lagi. Tidak semua cinta berakhir dengan janji. Sebagian berakhir dengan keberanian untuk memilih. Dan di hari ketika segalanya diputuskan, Seo Jun dan Hanul akhirnya belajar satu hal. Cinta bukan tentang siapa yang bertahan paling lama, tapi siapa yang berani berdiri tanpa syarat. Ruang sidang kembali dipenuhi keheningan. Tidak ada kilatan kamera di dalam, tidak ada bisik-bisik. Hari itu hanya ada putusan dan konsekuensinya. Seo Jun duduk tegak, wajahnya tenang meski dadanya berdebar. Kursi di sampingnya kosong. Hanul tidak datang. Dan untuk pertama kalinya, Seo Jun tidak tahu apakah itu berarti akhir atau awal yang lain. Hakim membacakan putusan dengan suara tegas. Penyelidikan menyatakan bahwa Yoon Hanul tidak terlibat dalam manipulasi apapun. Tuduhan publik dinyatakan tidak berdasar. Pihak yang terlibat dalam pembentukan narasi palsu akan diproses sesuai hukum. Nama Kang Min Sok disebut terakhir. Seo Jun memejamkan mata. Ini selesai. Namun ketika palu diketuk, ia tidak merasa menang. Di luar gedung, wartawan sudah menunggu. Seo Jun melangkah keluar sendirian. CEO Han, apakah Anda akan kembali memimpin perusahaan? Bagaimana dengan hubungan Anda dengan Yoon Hanul? Seo Jun berhenti. Ia menatap kamera, lalu berkata dengan suara jernih. Hari ini bukan tentang jabatan, bukan tentang perusahaan. Hari ini tentang kebenaran. Ia menunduk singkat. Terima kasih.
dan pergi. Sementara itu, Hanul berdiri di stasiun kecil menatap papan jadwal. Tas sederhana di tangannya. Ia memilih pergi sebelum hari itu, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menguji dirinya sendiri. Ia ingin tahu, jika tidak ada tekanan, tidak ada kontrak, tidak ada dunia besar yang menuntut, apakah perasaannya tetap sama? Kereta datang. Hanul melangkah masuk. Seojun berdiri di apartemen lama yang kini kosong. Ia membuka laci terakhir. Buku catatan Hanul masih di sana. Ia membuka halaman terakhir. Tulisan tangan itu sederhana. Aku tidak ingin dicintai karena diselamatkan. Aku ingin dicintai karena dipilih. Seojun menutup buku itu dengan napas panjang. Ia mengambil jaket, lalu keluar. 2 hari kemudian, Dewan Perusahaan mengumumkan hasil evaluasi. Han Seojun ditawari kembali posisi CEO. Dengan satu syarat, ia harus kembali pada struktur lama tanpa perubahan besar. Seojun membaca surat itu lama, lalu ia menandatangani. Penolakan. Ia mengembalikan posisi yang dulu ia kejar dengan seluruh hidupnya. Beberapa minggu berlalu, Hanul bekerja di perpustakaan kecil kota pesisir. Pagi-paginya tenang, malam-malamnya sunyi. Ia belajar hidup tanpa sorotan. Suatu sore, seorang pria masuk, mengenakan pakaian sederhana, tanpa aura kekuasaan yang dulu menyesakan. Han Seojun berdiri di depan meja. Hanul tersegun. "Kamu?" Suaranya nyaris tak keluar. Seojun tersenyum kecil. "Aku janji tidak mengejar, tapi aku juga janji tidak bersembunyi." Hanul menelan ludah. "Kenapa kamu di sini?" Seojun menatapnya, tanpa ragu, tanpa perhitungan. "Karena aku sudah membuat pilihanku," katanya. "Sekarang, aku ingin tahu, apakah kamu masih ingin membuat pilihanmu bersamaku?" Hanul terdiam lama. Ia memandang pria di depannya. Bukan CEO, bukan simbol dunia besar. Hanya seseorang yang datang tanpa apapun untuk ditawarkan selain kejujuran. "Aku tidak tahu apakah kita akan mudah," kata Hanul pelan. Seojun mengangguk. "Aku juga tidak tahu." "Aku tidak ingin kembali ke hidup yang melukaiku," kata Hanul. "Aku tidak meminta itu. Aku ingin membangun hidup yang baru, kalau kamu mau." Sunyi menyelimuti ruangan. Akhirnya, Hanul tersenyum. Senyum kecil tapi utuh. "Kalau begitu," katanya, "kita mulai, tanpa kontrak." Seojun menghela napas yang selama ini ia tahan. "Tanpa kontrak," ulangnya. Mereka berjalan keluar perpustakaan bersama. Matahari sora jatuh lembut di jalanan. Tidak ada kamera, tidak ada sorotan, tidak ada janji besar. Hanya 2 orang yang memilih dengan sadar. Setahun kemudian, Han Group tetap berdiri, tanpa Seojun. Dan Seojun menemukan hidup yang tidak pernah ia rencanakan. Hanul membuka perpustakaan kecil dengan ruang baca gratis. Seojun membantu, tanpa jabatan, tanpa titel. Kadang orang bertanya, "Bukankah kamu dulu CEO besar?" Seojun hanya tersenyum. "Dulu," jawabnya. "Sekarang aku hanya seseorang yang memilih hidupnya sendiri." Hanul menatapnya dari balik rak buku. Dan untuk pertama kalinya, cinta mereka tidak perlu disembunyikan, karena ia tidak dibangun dari kontrak, melainkan pilihan yang jujur.